Okay, good morning, grade 5, 5A and 5B. Today we are going to discuss chapter 4. Hari ini kita akan membahas bab 4 yang judulnya itu Traditional Music Instruments. Kontennya atau isinya ada tentang pembahasan gambang kromong dan diikuti preference or prefer to. Preference maksudnya itu kesukaan atau pilihan. Nah, yang pertama kita akan membahas sedikit tentang gambang kromong. Nah, ini dia gambang kromong. Nah, these are gambang kromong instruments. Jadi pada foto ini atau gambar ini menunjukkan alat-alat musik yang ada pada gambang kromong. There is gong, there is tehyan kayak biola gitu, there is kromong kayak gamelan yang tung-tung-tung gitu. Terus there is kempul, ini juga sama bentukannya mirip kayak gong. And there is kendang atau biasa disebut gendang. And last one, this is gambang. Ya, so the title is Gambang Kromong. Okay, now I'm gonna bring you to the text about Jakarta. Gambang kromong is one of traditional orchestras from Betawi. Jadi gambang kromong itu musik orkestra yang tradisional dari Betawi. Ya, this orchestra is blend from gamelan instrument and the musical instrument from Tionghoa. Nah, jadi gabungan beberapa alat musik yang ada pada gambang kromong itu campuran dari musik gamelan dan musik dari Tionghoa. So that's why namanya jadi gambang kromong. Nah, mostly gambang kromong itu dibuatnya alat-alatnya itu dari bahan kayu ya, yang menghasilkan nada yang halus atau nada yang lembut, jadi nadanya nggak semberak, nggak keras itu. Nah, biasanya cara buat memainkan gambang itu by beating itu dipukul atau diketuk. Nah, kromong is the musical instrument which is made of bronze. Jadi bronze itu materi utamanya dari bahan alat-alat musik si gambang kromong ini. Bronze berarti apa? Ada yang tahu bronze? Bronze itu perak apa perunggu? Bronze itu perak ya, perak. Jadi kayak yang ada di olimpiade, kalau yang juara 1 dapatnya emas, kalau yang juara 2 dapatnya perunggu, juara 3 dapatnya perak. Nah, ini dia. The shape of kromong is like gamelan. Jadi bentuk-bentuk alat musik di bagian kromong ini mirip sama kayak alat musik gamelan. Oke, next lagi. During performance, gambang kromong is played by Chinese pentatonic musical scale. Terus this musical scale is well known as Selendro Cina. The other musical instruments are kempul, gong, and kendang. The musical instruments from Tionghoa culture are sukong and tehyan. Nah, jadi ada 2 alat musik yang asalnya dari Tionghoa, yaitu sukong dan tehyan.
Terus gambang kromong is commonly to accompany sirih kuning performance. Jadi gambang kromong ini biasanya menemani pertunjukan atau memainkan lagu sirih kuning. Oke ya, ini penjelasan tentang gambang kromong. Nah, kita lanjut berikutnya ke pembahasan prefer atau preference. Nah, di sini Miss sudah kasih contoh beberapa kalimat ya. Oke, kita lihat. Preferences maknanya itu kesukaan atau pilihan. Nah, ini dia pola penggunaannya. Ada prefer to dan prefer artinya lebih suka atau lebih seneng, to artinya itu daripada. Si fungsinya to ini sebagai pembanding kayak gitu. Ini dia contoh patternnya, pattern atau pola. I, you, we, they ini yang sebagai subjek, terus diikuti dengan prefer tanpa tambahan huruf s dan kata kerja bentuk ing atau biasa disebut verb ing, terus ketemu lagi sama si to dan diikuti lagi sama si verb ing. Ini dia prefer sama to. Nah, pola yang kedua ada subjek he sama she, diikuti dengan kata prefers, harus dan wajib pakai s karena ini yang menandakan kalau subjeknya ini orang ketiga tunggal. Orang ketiga tunggal biasanya satu laki-laki atau satu perempuan. Biasanya kita temukan ada namanya cuma satu, misalkan namanya Galang, namanya Mika, itu biasanya. Terus diikuti dengan verb ing lagi, kata kerja, diikuti sama tuh sebagai pembandingnya yang membandingkan kegiatan yang lebih suka sama kegiatan yang tidak lebih disukai. Dan yang terakhir ada si verb ing. Ini dia. Nah, contohnya kalau ada pertanyaan, which do you prefer? Mana yang lebih kamu suka atau mana yang kamu suka? Nah, di kalimat pertama, I prefer playing guitar to painting. Saya lebih seneng main gitar daripada melukis. Di sini kita ada play yang dibunderin sebagai asal kata kerjanya yaitu verb, dan ada kata ing di sini sebagai penanda yaitu verb ing. Gitarnya ini sebagai objek dari kalimat, dan terus ada situnya lagi, dan ada painting. Asal katanya dari paint sebagai verb atau kata kerja dan ditambahin sama ing. Next, yang contoh number 2. Chien prefers studying English to studying PLBJ. Nah, si Chien ini kan nama anak laki-laki, berarti kita bisa mengganti pronounnya dengan he. Nah, si he ini berarti kan di polanya si kata prefernya itu harus ditambahin s. Makanya setelah kata Chien di sini ada kata prefers tambahan s. S-nya merujuk ke si he atau ke si Chien-nya. Ada kata study sebagai verbnya, verb ke-1, dan ada kata ing lagi sebagai penegasnya dari verb ing ini. Terus ada English, bahasa Inggris, ini sebagai objeknya. To-nya juga sama, dan ada studying juga sama. Studying sebagai verb ke-1, terus ing-nya juga sebagai penanda. Dan yang terakhir ada PLBJ. Jadi maksud di kalimat nomor 2 ini, Chien lebih suka belajar bahasa Inggris daripada belajar PLBJ. Next, number 3. Bina prefers practicing gambang kromong to practicing tanjidor. Di sini si Bina pastikan nama perempuan. Perempuan kita bisa ganti dengan subjek she. Oleh karena itu ada tambahan s
ada tambahan s di akhir kata prefer menjadi prefers, dan s ini ngerujuk ke si Bina atau enggak ke she-nya. Practicing. Nah, asal katanya itu dari practice, teacher ya. Ada huruf C di akhir, tapi kalau udah mau ditambahin sama ing, biasanya yang kata kerja akhiran C itu jadi huruf S, ngelebur. Practicing. Ini practice jadi verb, dari verb, ingnya dari tambahan itu sendiri. Gambang kromong juga sebagai objeknya. Tuh-nya masih sama polanya. Terus ada practicing lagi. Nah, yang di kalimat nomor 3 ini verbnya itu sama, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Tadi yang di nomor 1 sama nomor 2 dan nomor 4 verbnya beda, itu juga nggak masalah. Kalau mau ngebandingin kegiatan yang sama tapi objeknya lain, nggak masalah. Terus kalau mau ngebandingin kegiatan yang sama dengan kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lainnya, itu juga nggak masalah. Dan ini ada tanjidornya sebagai objek. Jadi Bina lebih seneng latihan gambang kromong daripada latihan tanjidor. And last, yang terakhir, they prefer dancing sirih kuning to singing ondel-ondel. D-nya di sini sebagai subjek, terus ada kata prefer. Selalu pakai prefer karena pembahasan di chapter 4 ini preference. Ada kata dancing. Sama yang tadi Miss jelasin, ada kata akhiran C. Tapi khusus di kata kerja dance, C-nya itu nggak melebur jadi S. Jadi tetap cuman ada ditambahin ing. Asal katanya dari dance dan diikuti sama verb ing. Sirih kuningnya sebagai objek, tu-nya di sini sebagai pembanding lebih senang menarikan sirih kuning daripada menyanyikan ondel-ondel. Dan ada kata singing, singnya menyanyi sebagai kata kerja atau verb, dan ada ingnya. Dan terakhir objeknya di kalimat nomor 4 adalah ondel-ondel ya. Jadi sampai sini penjelasan preferences atau kesukaan sudah paham. Kalau sudah paham, berarti bisa langsung mengerjakan tugasnya. Tapi kalau masih belum paham, silakan ditonton lagi atau buka YouTube, buka Google search, atau tanya langsung sama Miss. Ya, jadi jangan diem-diem aja. Diharapkan semuanya mempelajari materinya dulu dari penjelasan di video ini, lalu bisa mengerjakan sesuai targetnya. Targetnya yang mana, Miss? Nah, ini dia the goal. The students are able to identify traditional music and instrument gambang kromong. Ini nanti ada di soal chapters review. Dan yang terakhir ada the students are able to use the preferences of prefer bla 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 to bla bla bla. Ini ada di tugas writing, menyusun kalimat dengan menggunakan prefer to. So, thank you so much for your attention watching my video explanation, and don't forget to